Pemirsa, sejumlah influencer mengaku mendapat kiriman aksi teror diduga akibat kerap melayangkan kritik terkait penanganan bencana. Salah satunya DJ Doni yang menerima teror ayam mati. Inilah kiriman dugaan aksi teror yang dialami sejumlah influencer. DJ Doni menerima kiriman ayam tiren dan surat bertuliskan jaga mulutmu terutama di media sosial. Jangan pecah belah bangsa atau kamu akan menjadi seperti ayam ini. Sementara itu, Shirley Anavita juga menerima dugaan aksi teror. Mobilnya pemirsa dicoret-coret dan juga mendapat kiriman satu kantong isi telur yang dilempar hingga pecah. Influencer lainnya ada Yama Carlos mengaku terpaksa men-take down videonya karena mendapat ancaman dan diminta menghapus video tersebut. Informasi selanjutnya pemirsa, menjelang malam pergantian tahun, pedagang petasan dan kembang api di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring razia. Warga sebelumnya diimbau untuk merayakan pergantian tahun dengan tidak berlebihan sebagai bentuk empati korban bencana di Pulau Sumatera. Tim Opsnal Polsek Makassar merazia sejumlah pedagang petasan dan kembang api di sepanjang Jalan Veteran, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Razia ini menindaklanjuti imbauan untuk tidak melakukan pesta kembang api di malam pergantian tahun. Warga yang kedapatan asik berpesta kembang api di jalanan diberi peringatan. Sebagai bentuk empati akan bencana yang menimpa Pulau Sumatera, warga diimbau tidak merayakan malam pergantian tahun dengan berlebihan. Tadi kami sempat mengamankan kurang lebih 60 batang beberapa jenis petasan di Jalan Veteran. Setelah kami periksa ternyata pelaku usaha tersebut memiliki izin menjual. Demikian. Seluruh petasan dan kembang api yang disita dari sejumlah pedagang kemudian diamankan di Mapolsek Makassar untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam. Pemirsa, lagi-lagi kapal pinisi tenggelam di perairan sekitar Labuan Bajo. Kapal tenggelam saat berlabuh lantaran ABK terlambat memompa air keluar kapal. Kali ini kapal pinisi Dewi Anjani tenggelam di perairan Dermaga Pink tidak jauh dari Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menyatakan kapal sedang dalam kondisi berlabuh atau parkir saat insiden terjadi. Namun dari hasil penyelidikan sementara, anak buah kapal atau APK tidak sempat memompa air keluar kapal karena tertidur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Tim SAR gabungan meneruskan pencarian 3 warga Spanyol yang menjadi korban tenggelamnya KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam pencariannya, tim kembali menemukan serpihan kapal. 5 hari pasca kejadian, tim melanjutkan pencarian ketiga WNA yang masih hilang. Dalam pencariannya, tim kembali menemukan serpihan KM Putri Sakinah yang diduga bagian dinding kapal. Sementara itu, pencarian ketiga WNA difokuskan pada penyisiran di pulau terdekat dari Pulau Padar dan penyelaman. Dalam pencarian, tim mengerahkan alat Seabob dan sonar milik Ditpol Air Polda NTT di lokasi tenggelam guna mendapatkan bangkai kapal yang diduga tenggelam di dasar laut. Sebanyak 12 unit kapal dan drone thermal juga dikerahkan untuk menyisir pulau-pulau terdekat. Pihak kedubes Spanyol dan keluarga korban menyempatkan waktu bertemu tim SAR gabungan sebelum tim bergerak meneruskan pencarian. Mereka berharap operasi SAR terus membuahkan hasil. Ya pemirsa, hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan 3 rumah di Sukabumi, Jawa Barat tertimbun longsor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Tak hanya menerjang rumah, tanah longsor juga menimbun sejumlah titik jalan kabupaten penghubung antar desa dan kecamatan.
Bencana tanah gerak yang berujung longsornya bukit setinggi 100 meter di Kampung Karikil, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi menimbun sedikitnya 3 rumah milik warga. Bencana tanah longsor yang menerjang 3 rumah ini bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur wilayah ini. Kondisi 2 rumah tertimbun material longsor, sementara 1 rumah lainnya mengalami kerusakan berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat kejadian penghuni rumah sudah menyelamatkan diri. Tidak hanya itu, sejumlah titik jalan kabupaten yang menjadi penghubung antar desa Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, Sukamaju, dan Wangunreja, Kecamatan Nyalindung juga tertimbun longsor. Material longsor menutupi badan jalan sehingga memutuskan akses warga. Warga yang akan beraktivitas terpaksa melewati material longsoran agar bisa mencapai desa lainnya. Untuk mempercepat proses evakuasi material longsor, pemerintah daerah akan menurunkan alat berat ke lokasi. Kejadian yang ada di Kecamatan Nyalindung dan ada beberapa desa dari mulai Cijangkar, Bojongkalong, Bojongsari, termasuk kesananya ke Sukamaju. Alhamdulillah sudah dirembuk dan hari ini lagi membawa beko alat berat lagi di perjalanan dari PU dengan dari ketua tim penanganan bencana dari Pak Kiai. Insya Allah akan tertangani ke sana. Pihak pemerintah akan bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang ada di. Hingga kini, pemerintah daerah masih mendata jumlah wilayah yang terdampak akibat bencana ini. Warga pun diimbau untuk selalu waspada terutama saat musim hujan seperti saat ini. Pemirsa selalu waspada saat melalui jalan bertebing, terutama saat cuaca ekstrim melanda. Tebing setinggi 50 meter di ruas jalan Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, Banten, longsor terekam warga hingga viral. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Inilah detik-detik tebing setinggi 50 meter di Jalan Raya Pasir Kurai, Cisitu, Lebak, longsor. Material longsor berupa tanah, batu, dan pohon langsung menutupi seluruh badan jalan. Warga yang mengabadikan kejadian ini nyaris tertimbun longsoran yang tiba-tiba meluas. Warga langsung menyelamatkan diri dengan menjauh dari longsoran. Dampak longsoran ini, akses jalur utama warga di wilayah selatan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan. Longsor dipicu hujan deras dalam beberapa pekan terakhir, ditambah kondisi tanah yang labil serta adanya aktivitas penggalian pasir di sekitar tebing. Jalur Pasir Kurai menuju Cisitu, tepatnya di sekitar kawasan Gunung Walang, Desa Cisitu. Wilayah ini termasuk wilayah rawan longsor. Bahkan dalam 1 pekan terakhir ini telah terjadi 2 kali longsor. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.